Baca buku self-development bisa jadi sukses. Sebagai anak 20-an denger itu pasti kayak seriusan? Ini gak bercanda nih bro nih. Serius nih ya. Apalagi kalau lihat author-author buku ini abis ngeluarin buku malah jualan seminar atau kelas. Otak skeptis kalian pasti mau meledak. Kayak lihat kok kenapa ya author-author ini kayak film Jim Carrey yang namanya Yes Man. Yes. Terus ada yang ketok pintu di otak kalian, yaitu rasa pengetahuan. Lalu kalian masuk ke Google, kalian ketik industri self-development. Di mana di tahun 2019 nilainya itu sampai 11,6 miliar US dollar. Dan di tahun 2025 diproyeksikan sampai menjadi 14 miliar US dollar. Kurang lebih bisa sampai 208 T. Seriusan, 208 triliun guys. Jadi self-development atau self-help ini berangkat dari sesuatu yang cringe. Kalau gue sih orangnya kagak konsumsi hal-hal yang kagak penting. Menurut gue tuh buang-buang waktu kagak jelas. Gue tuh orangnya produktif banget. Kayak yang dibilang sama Atomic Habits, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Dan jujur aja gue saranin lu ikutin gue. Buat lu bisa jadi sukses kayak gue juga. Dan dari pembicara seminar ke penulis sampai ke YouTuber. Oh hai, gue lagi nulis gue punya seminar gimana cara jadi kaya sebelum umur 20. Kalian pasti makin berasa ada yang aneh kan dari ini semua kan. Tapi sambil berjalan waktu kalian makin banyak mendengar beberapa cerita sukses setelah orang baca buku self-help ini. Berasa tercerahkan, bermanfaat, bahkan sampai ada yang bilang sampai ngubah hidup mereka. Sebagai orang yang rasa skeptisnya sangat tinggi, akhirnya gue juga coba untuk beli beberapa buku self-help ini. Dikarenakan ya gue pengen tahu aja. Ya takut ketinggalan kereta juga sih. Dari buku yang paling populer di zaman now sampai ke buku yang timeless. Dan pas gue baca buku ini, doi bilang ada statistik yang ngasih tahu bahwa hanya 10% dari orang yang beli buku baca lebih dari chapter 1. Jadi 90% abis chapter 1 langsung dibuang bukunya. Dari situ gue makin skeptis lagi. Kalau gitu fungsi gue baca buku apa ya? Tapi abis itu gue tarik nafas. Abis itu buang nafas pelan-pelan. Abis itu gue mikir, oke, mungkin aja justru orang yang beneran baca sampai habis tuh yang sukses. Makanya hanya 10%. Dan akhirnya gue memaksa diri gue untuk menghabiskan buku-buku ini. Dari Power of Now, ke Deep Work, ke Effortless, ke Atomic Habits, sampai the classic How to Win Friends and Influence People. Gue baca nih semua buku ini. Dan dari buku-buku ini semua kalau bisa gue jadikan satu big point, ya taking action. Mengambil aksi. Terdengar bego ya, tapi coba kalian dengerin dulu deh. Poinnya adalah pengetahuan aja tuh kagak cukup. Knowledge is not enough. Kalian mempunyai informasi tapi tidak teraplikasikan. Dan di situ agak ngehit gue sih. Seseorang anak muda di umur 20-an yang berasa tahu semuanya tapi ternyata dia kagak tahu semuanya. Dari pengalaman ini semua gue baru tahu ada yang namanya data, ada yang namanya informasi, ada yang namanya knowledge, habis itu ada yang namanya insights. Dan sambil jam terbang kita makin banyak, ada yang namanya wisdom. Dan kebanyakan buku itu cuma memberikan kita data dan informasi. Untuk ngejahit semua yang menjadi pengetahuan butuh aksi dari kita. Kalian pengen merdeka finansial? Well, kalian harus mulai menabung dan menekan gaya hidup kalian yang tidak membutuhkan validasi secara eksternal. Kalian mau olahraga dengan teratur di pagi hari? Well, buat segampang mungkin untuk kalian bisa menuju ke gym seperti contohnya tidur langsung pakai baju gym. Karena kalau kita emang mau improvisasi hidup kita dari segi finance, mental atau bahkan bisnis, semua informasi ini jangan diam di kepala kita kan. Harus kita jalanin. Mau seberapa kecil langkah itu tetap kalian jalanin, praktisi. Dan walaupun agak susah membuat sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, kalian bayangin deh, kalian udah baca 300 halaman terhadap bagaimana cara negosiasi dengan orang. Pasti kalian kayak bingung kan, kayak next stepnya apa nih? Apa nih langkah berikutnya? Buat kalian yang kayak gini, gue mempunyai solusi. Dimana adalah menulis. Tapi kagak cuma nulis plek-plek gitu aja, bukan copy paste, tapi paraphrase. Mengurai dengan kalian punya kata-kata. Contoh kalau misalnya kalian tahu yang namanya anti-fragile. Tanpa harus melihat bukunya, coba kalian pikir sendiri apa itu anti-fragile. Dan tulis. Sesuai dengan kalian punya kata-kata, tidak usah sama dengan apa yang ada di buku tersebut. Kalimat apa yang bisa merefleksikan kalian punya impresi terhadap kata anti-fragile tersebut.
mungkin kayak terkesan PR ya, tapi alternatifnya kalian jadi tim rebahan dan kalian cuma baca doang dan kagak dapat apapun. Setidaknya kalau misalnya kalian mempunyai aktivitas parafrase ini via menulis ini, ya kalian at least bisa lebih ingat dibandingin kalian kagak ngapa-ngapain. Terus mau ngapain lagi? Dan poin mengambil aksi ini bisa gue jahit juga ke poin menunda kesenangan. Jadi salah satu problem dari manusia pengen sesuatu yang cepat kan? Well, bukan problem sih, tapi itu manusiawi. Tapi semua pembelajaran ini pas kita coba awal-awal pasti tidak menjadi sesuatu yang signifikan kan? Dan kebanyakan orang pasti pengennya quit aja karena mereka pengen sesuatu yang cepat. Diilustrasikan di eksperimen yang namanya marshmallow test, di mana ada satu marshmallow. Buat kalian kagak tahu, marshmallow itu apa? Kayak semacam snack atau kue yang manis gitu. Lalu ada beberapa anak kecil yang akan masuk ke eksperimen ini. Mereka diberikan pilihan, di mana A, mereka boleh langsung makan, atau B, mereka menunggu sampai gurunya balik lagi, mereka akan dapat 2 marshmallow. Fungsi dari eksperimen ini adalah self-control, di mana kalian harus bisa mengandalkan diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa beraksi. Dan kalian tahu, di waktu yang akan datang, akan ada kesenangan. Jadi kalau misalnya kalian tunda, ya nggak apa-apa. Karena kesenangan itu akan datang. Dan ke poin terakhir terhadap buku-buku ini, menurut gue gimana caranya kita memastikan variabel-variabel di sekitar kita itu mendukung ke diri kita yang 2.0. Jadi sebelum kalian baca buku, itu kan kalian di versi 1.0-nya kan. Kalian harapkan kalau misalkan kalian sudah baca buku, layaknya kita update kita punya handphone, kita download semua informasinya, lalu kita restart dan kita jadi 2.0. Tapi untuk memastikan itu semua, kagak cukup aksi doang, kagak cukup untuk menunda kesenangan hidup. Jelasnya kita butuh variabel-variabel lain yang bisa mensupport kita untuk menuju 2.0 tersebut. Contohnya adalah variabel-variabel di dinamika hidup kita. Yang paling gampang adalah social circles, lingkaran sosialnya kalian. Siapa yang membuat kalian tuh bisa level up? Kalian harus memprioritaskan apa yang ada di dunia ini. Jika kalian pengen level up, ya kalian harus take care ke diri kalian sendiri. Kalian harus mengakuisisi keberanian kalian untuk menuju ke 2.0. Gue tahu buat kalian overthinking pasti terkesan egois, tapi coba kalian pikir untuk diri kalian sendiri aja. Poinnya kalian harus damai sama diri kalian sendiri, harus self-care, harus self-healing. So balik ke pertanyaan besar yang ada di kepala kalian, bro kagak usah bacot. Gue cuma pengen tahu beli buku self-help itu worth it atau kagak. Menurut gue worth it atau kagak tergantung konteks masing-masing. Layaknya konten, kalau misalkan ada beberapa dari kalian lihat konten gue mungkin di scroll aja. Tapi ada beberapa dari kalian yang kalian beneran konsumsi sampai habis. Dan bahkan mungkin ada yang pencet pause dulu, habis itu coba pikir dulu, habis itu baru lanjutin lagi. Lagi beras kesusahan, coba kalian busungkan dari kalian dan coba lawan tantangan. Lawan! Dan ada juga mungkin yang langsung konsumsinya pengen langsung cepet banget, langsung pencet 2x. Saya terjebak di sana. Punya goals itu salah, screw goals. Ya, udah pas saya begini, So, jadi sangat subjektif ya. Tapi kalau misalnya kita mau jadi objektif, worth it itu kan sangat diasosiasikan dengan angka ya. Sepadan dengan apa? Dan buku-buku yang gue share ini, kalau misalkan secara mayoritas, paling price range-nya itu dimulai dari angka 100.000 sampai 300 atau 400.000. So, kalau dibilang worth it, menurut gue di angka segituan, kita bilang 200 ribuan, kalian bisa langsung mendapatkan sudut pandang penulis terhadap materi yang kalian mempunyai rasa keinginan tahuan yang sangat tinggi. Menurut gue sih, worth it. Walaupun kalian kagak suka sama buku yang kalian beli aja, menurut gue itu kalian itu udah mendapatkan sesuatu, bahwa kalian tahu kalian punya sudut pandang itu di mana terhadap materi tersebut. Contoh di awal karir gue, orang-orang tuh pada ngomongin yang namanya start with why, the golden circle. Tapi menurut gue ya kalau kalian mau tahu apa pendapat gue, apa peran antagonis gue terhadap buku tersebut, kalian bisa cek videonya di sini. So, self books ada sisi membantunya gak? Ada. Tapi jangan membabi buta main mengikuti gitu aja. Seperti gue bilang, butuh aksi. Kalian mendapatkan data dan informasi, tapi kalian butuh bergerak untuk menjadikan itu insights dan bahkan sampai wisdom, kebijaksanaan. Di penghujung video ini gue pengen share beberapa skenario di mana saat self-help books itu bisa jadi sesuatu yang toxic. Karena pas awal kita konsumsi self-help books, kayaknya kita melihat sesuatu yang kayak luar biasa banget. Kayak konsep ini kagak pernah nih gue lihat nih, tapi gila banget nih, otak gue meledak. Terus abis kalian baca, kalian berasa tuh si paling pinter. Padahal ya kita baru tahu doang. Dan itulah yang namanya the illusion of progress, dimana kita mempunyai ilusi bahwa kita tuh udah tahu, udah memahami. Padahal kita baru tahu doang. Lalu bisa jadi toxic juga kalau misalkan advice-nya itu bisa kita anggap one size fits all. Layaknya baju ada kan yang namanya all size kan. Nah menurut gua namanya buku self-help ini kagak ada yang namanya all size. Pasti ada aja yang kagak cocok dengan konteks kalian dari karakter kalian, dinamika keluarga, finansial, dan ekonomi. Pasti ada aja. Contoh kalau misalnya kalian mau coba implementasi buku How to Win Friends and Influence People, kalian coba negosiasi dengan kliennya kalian. Iya bu, di LinkedIn itu bukan cuma website builder bu. Iya, kalau brand ibu butuh digital marketing juga bisa. Dari performance ads sampai influencer marketing.
Brand kita udah banyak banget bu, total impression kita hasilkan sudah sampai 447 juta, klik udah 3,2 juta, udah di atas rata-rata bu. Enggak, saya nggak mau. Bu, ibu cakep deh, cantik, businesswoman lagi. Keren bu. Tanda tangannya bu, kontrak saya ya. Nggak mau. Bu, aku didiagnosa sakit jantung bu. Seriusan kenapa? Iya, jantungku selalu berdebar kencang bila di dekatmu. Jadi jangan diterima plek-plek, coba berpikir sesuai dengan konteksnya kalian. Dan dari semua pengalaman ini, gue baru tahu yang namanya buku jelek dan buku bagus. Di dalam gue punya point of view, pandangan. Buku jelek biasanya itu adalah buku-buku yang gue bisa speed read, sesuatu yang cepet bisa gue scroll. Oh, gue tahu ini, gue tahu ini, gue tahu ini, gue tahu ini. Buku bagus, gue coba baca, gue ada paragraf yang menarik, gue diem dulu. Gue kontekskan ke gue punya pengalaman, make sense atau kagak. Kayak seakan-akan bikin kita bertanya terus. Sedangkan buku yang jelek memberikan kita langsung tipsnya ini loh. Lu pokoknya cobain ini terus. Buku bagus malah memberikan kita pertanyaan ke diri kita sendiri. Buat kita berpikir ke kita punya masing-masing konteks. So, balik ke pertanyaan paling besar, apakah buku self-help books itu worth it atau kagak dikonsumsi sama kalian? Tapi menurut gue perkembangan industri ini sehat. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pertanyaan terhadap aspek-aspek kehidupan kita bisa langsung cari di buku-buku self-help. Ingat, self-help itu ada self-nya. Self tuh kayak gua, self. Di konteks kalian, self ya kalian. Jadi kalian butuh partisipasi juga, kagak cuma konsumsi help-nya seperti apa, tapi self-nya. Siapanya nih yang bakal melakukan help tersebut, yaitu kalian sendiri. Nextnya kalian mau gue ngebawain video essay apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Setelah dipikir-pikir ya, semua buku tuh self-help gak sih?